Akan bahas bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar yang terhubung melalui saluran Zoom. Selamat pagi Pak Fikar. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Oke. Alhamdulillah, baik. Oke. Pak Fikar, ini pada hari ini sidang PK dilanjutkan dengan jawaban dari termohon, yakni dengan terpidana Sudirman. Anda melihat sejauh ini mungkin bisa direntet juga ya dari 6 terpidana sama Sudirman pada hari ini seperti apa, Pak Fikar? Ya, saya kira Akan bahas bersama. acara peradilan pidana khususnya di dalam upaya hukum PK ini, meskipun pada dasarnya PK itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung, ya, dalam hal ini adalah Hakim Agung yang menangani perkara permohonan peninjauan kembali, gitu ya. Tetapi tetap persidangannya, gitu ya, baik itu acara pembuktian, itu acara mengajukan saksi para pihak, baik jaksa maupun si pemohon PK, gitu ya, itu tetap dilakukan di pengadilan, gitu ya, di pengadilan dan diadili oleh hakim atau majelis hakim yang dulu mengadili pada tingkat pertama, gitu ya. Jadi seperti pengulangan sebenarnya, tetapi penambahan alat bukti, gitu. Ketika sidang pertama dulu diadili oleh majelis hakim itu, tetapi tidak harus oleh majelis hakim itu, ya. Artinya kalau majelis hakim itu setelah beberapa tahun berproses masih ada, biasanya yang ditunjuk majelis hakim itu, karena majelis hakim itu sudah mengetahui seluk-beluk perkaranya. Tapi kalaupun tidak ada, bisa ditunjuk majelis lain juga, gitu. Nah, acaranya sebenarnya sama saja dengan proses atau prosedur yang berlaku pada tingkat sebelumnya, umpamanya tingkat pengadilan negeri, tingkat banding, tingkat kasasi, gitu ya. Itu sama, ya. Artinya dua pihak diberikan kesempatan untuk saling mengajukan argumentasi, gitu. Nah, kalau PK itu diajukan oleh terpidana, orang yang sudah dihukum, gitu ya, maka semua argumen dan pembuktian dia harus keluarkan. Ya, dalam hal ini umpamanya dia mengajukan PK ini dengan alat buktinya beberapa saksi umpamanya. Nah, karena kan PK ini khas sendiri. Khasnya kenapa? Dia harus ada dua hal minimal, yaitu kalau tidak ditemukan ada kekeliruan atau kehilapan hakim di dalam putusannya, maka PK juga bisa dilakukan kalau ada keadaan baru, ada novum, gitu ya, ada orang sering menyebutnya ada bukti baru, gitu. Padahal sebenarnya novum itu artinya keadaan baru, ya, keadaan baru. Nah, keadaan baru bentuknya bisa bukti, gitu ya, bisa bukti. Nah, alat bukti itu adalah ya saksi, keterangan ahli, ya, surat, gitu ya, dan keterangan tersangka atau terdakwa, gitu ya, atau terpidana dalam hal ini. Nah, tetapi PK itu bisa muncul tidak mungkin umpamanya dari keterangan terpidana, gitu. Karena apa? Karena itu terpidana itu kan sudah keterangan sudah didengar di empat forum, ya. Di forum pengadilan negeri, di pengadilan banding, pengadilan kasasi, gitu ya. Dan PK sekarang ini, ya, dia tetap didengar keterangannya untuk menanggapi apa-apa yang diajukan. Kalau dia mengajukan PK, ya diajukannya sendiri, gitu. Tetapi kan konteksnya dalam perkara pidana itu, meskipun terdakwa juga atau terpidana juga yang mengajukan alat bukti, maka biasanya hakim akan bertanya, kalau alat bukti itu keterangan saksi, bagaimana terpidana keterangan saksi ini? Ya pasti membenarkan, ya pasti mengiyakan, karena dia yang mengajukan. Sudirman menjadi sosok yang... Tetapi kalau ditanyakan kepada jaksa penuntut umum atau negara, umpamanya, gitu ya, maka pasti akan ada keberatan, gitu. Ya, paling tidak keberatan itu harus dilakukan dengan mengajukan saksi lawan. Maksud saya, kalau pemohon PK itu mengajukan keterangan saksi, bisa jadi umpamanya untuk mengcounter itu jaksa juga mengajukan juga keterangan saksi juga, gitu ya, dari pihak yang lain. Jadi ada keseimbangan di dalam satu pemeriksaan
peradilan, baik itu di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di tingkat kasasi dan PK di pengadilan. Begitu. Oke, Pak Fikar, ini kan nantinya akan beberapa hari ke depan akan digelar sidang pembuktian. Apakah dari pembuktian nanti dari si Sudirman ini akan lebih ringan karena ini merujuk pada 6 terpidana yang sebelumnya telah dilakukan sidang, dan apakah ini dari Sudirman akan porsinya akan sama? Ya, saya kira sama saja, ya, artinya alat bukti yang diajukan ini kalau dia berupa saksi yang pernah didengar keterangannya, Ya. biasanya jaksa atau pengadilan, jaksa biasanya, kalau pengadilan tidak bisa dia bilang keberatan, dia sih diterima saja, nanti dia periksa gitu, apakah diterima saksinya atau enggak nanti di dalam pemeriksaan. Tapi jaksa itu bisa membantah gitu, bahwa umpamanya kalau saksinya yang diajukan ini pernah diajukan di di persidangan, ya, terdahulu gitu, ya, maka jaksa biasanya keberatan gitu. Ya, satu, keberatan terhadap kehadiran saksi itu. Kalau kemudian keberatan itu dicatat saja umpamanya oleh majelis, ya, karena mungkin keterangan yang akan diberikan ini belum pernah diberikan ketika dia diperiksa di pengadilan gitu. Umpamanya ada satu keadaan baru yang baru saja terjadi gitu. Nah, ini kan dan baru saja terjadi hanya dialami oleh saksi umpamanya. Ya. Nah, kan ini nggak mungkin. Artinya memang belum pernah dia kemukakan di dalam persidangan. Nah, itu boleh saja gitu. Meskipun jaksa punya hak untuk menolak itu gitu, ya. Nah, menolak bukan sekedar menolak dalam pengertian secara lisan gitu, ya, tapi jaksa juga bisa melawan bukti itu dengan bukti yang lain gitu, umpamanya dengan juga mengajukan saksi, ya, yang untuk melawankan keterangan yang itu, ya, untuk mengcounter keterangan yang baru dikemukakan gitu, umpamanya ada soal yang baru yang menimpa saksi yang berkaitan dengan peristiwa pidana itu. Nah, maka jaksa pasti akan mencari saksi juga yang mengetahui duduk perkara dari pemeriksaan itu, ya, dari peristiwa itu. Ya. Karena itu tidak heran kalau kemudian ada dua saksi yang saling berlawanan di pengadilan, ya, karena memang begitu, ya. Kebenaran itu lahir dari dua perspektif pandangan pada satu peristiwa yang sama. Begitu, Mas. Pak Fikar, sebagaimana diketahui pada hari ini adalah jawaban dari termohon dalam hal ini adalah jaksa. Dan apakah Anda melihat ketika rangkaian 6 terpidana ini sudah selesai dilakukan persidangan, apakah kemungkinan dari jaksa ini akan berbalik atau mendukung dari adanya kuasa hukum atau tetap berdiri pada fungsinya sebagai jaksa? Ya, jaksa yang mewakili negara, mewakili kepentingan umum, mewakili masyarakat, gitu, ya. Ketika ada satu kejahatan, ketika ada satu perbuatan pidana, maka negaralah, jaksalah yang mewakili negara untuk mengadili atau untuk mengajukan ini ke persidangan, gitu. Jadi sangat mungkin, ya, karena jaksa yang mengajukan ini ke pengadilan, kalau tidak ada peristiwa yang benar-benar baru, gitu, ya, yang membuktikan sebaliknya bahwa terpidana itu memang tidak bersalah, maka saya kira jaksa akan tetap pada posisinya, tetap menuntut terpidana itu, gitu. Karena dia harus bertanggung jawab dengan langkahnya sebelumnya, gitu, mengajukan terpidana atau terdakwa ini menjadi terdakwa atau terpidana dalam satu perkara pidana ini. Nah, bahwa kemudian ada perkembangan baru yang umpamanya bisa menempatkan terpidana atau terdakwa ini bukan sebagai pelakunya, ya, kalau buktinya kuat, saya kira jaksa mau nggak mau harus mengakui itu. Ya, meskipun secara logis itu tidak mungkin gitu, karena jaksa pasti bertahan dengan posisinya supaya terdakwa itu tetap ditahan atau supaya terpidana ini tetap dihukum. Begitu. Oke, ini kan di sidang terakhir pada hari Jumat 27 September begitu, ya, ada dilakukan pemeriksaan setempat dari 6 terpidana. Apakah nantinya dari Sudirman ini juga perlu dilakukan untuk PS, Pak Fikar? Ya, saya kira sepanjang
sepanjang keterangan ini berkaitan dengan lokasi kejadian, gitu ya, maka seharusnya menurut saya majelis ini harus sidang di tempat, gitu, untuk mengkonfirmasi betul nggak yang dikatakan oleh Sudirman ini, gitu, atau oleh saksi yang diajukan dalam PK ini, iya kan? Umpamanya cerita tentang jembatan itu bolong di tengah umpamanya, atau bolong di sebelah kanan, nah, itu kan harus dicek. Menurut saya tidak bisa percaya begitu saja, gitu ya, meskipun umpamanya ada foto-foto dan sebagainya, tetapi majelis hakim bisa bisa mengontrol itu, bisa mencek itu kebenarannya, apakah keterangan dari saksi PK ini yang diajukan di dalam peninjauan kembali ini benar atau tidak. Nah, karena itu menjadi relevan kalau kemudian dilakukan sidang di tempat, begitu. Oke, berarti dapat diartikan dari sidang pembuktian 6 terpidana ini dapat mendukung dari pembuktian Sudirman juga atau seperti apa? Iya, saya kira kalau memang mereka kepentingannya sama sebenarnya. Para terdakwa, para terpidana itu kepentingannya sama, membuktikan bahwa pada peristiwa ini mereka sebenarnya tidak bersalah, gitu, ya, tidak melakukan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, gitu. Maka saya kira ada korelasi antara keterangan yang satu dengan yang lainnya, gitu, dan saling mendukung. Kalau kemudian ada perbedaan, ya, saya kira itu cuma perbedaan dari sisi penglihatannya saja, padahal umpamanya substansinya sama, gitu. Ya, bisa jadi mereka beda, cuma melihatnya dari kiri dan ke kanan kan begitu, ya. Tetapi sebenarnya peristiwanya substansinya sama, gitu. Bisa seperti itu, begitu. Oke, ini kita masuk dari pengakuan adik Sudirman tadi yang sudah disampaikan dalam tayangan sebelumnya bahwa ia menyebut kakaknya dalam hal ini Sudirman adalah orang yang polos dan lugu. Apakah Anda menilai dari sifat ataupun juga karakter dari terpidana ini dapat membuktikan bahwa ia turut dalam pelaku pembunuhan, Pak Fikar? Nah, ini kan antara sifat seseorang dengan peristiwa yang dia ikuti atau dia terlibat atau tidak, itu kan sebenarnya ada perbedaan maksud saya tidak bisa disejajarkan, gitu. Ya, orang bisa saja sifatnya pendiam, tetapi pada satu peristiwa dia bisa menjadi pelaku kejahatan umpamanya, pelaku penganiayaan atau pembunuhan umpamanya, karena situasi-situasi tertentu, gitu. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, jadi menurut saya yang relevan untuk diajukan adalah faktor-faktor atau sebab-sebab atau orang-orang yang mengetahui peristiwa sepanjang peristiwa itu terjadi. Umpamanya kondisi siapa itu tadi, ya, kondisi dia ketika ada di situ, apakah dia memang dalam keadaan sehat atau tidak umpamanya seperti itu. Ya, itu yang akan mempengaruhi apakah dia bisa dipertimbangkan sebagai pelaku atau hanya kebetulan dia ada di lapangan dan peristiwa itu terjadi di situ dan dia dikualifikasi juga sebagai bagian dari pelaku yang ada di tempat lokasi kebetulan dia berada. Bisa seperti itu juga, gitu. Dan termasuk dalam kecerdasan di bawah manusia normal ini, apakah juga bisa menjadi alasan pemaaf, Pak Fikar? Nah, itu juga, ya, sama artinya ketika orang bisa dibuktikan bahwa dia tidak normal jiwanya, gitu ya, maka dia tidak akan sama perilakunya dengan manusia normal. Artinya ketika dia melakukan sesuatu perbuatan, bisa jadi itu bukan di bawah kesadarannya, gitu, bukan atas dasar kehendaknya, gitu, tetapi umpamanya ada orang yang sakit jiwa, umpamanya orangnya suka ikut-ikutan. Kalau ada orang mukul dia ikut mukul, kalau ada orang lari dia ikut lari umpamanya, gitu ya. Kalau ada orang melakukan apa dia ikut. Nah, itu juga kan bisa dikualifikasi sebagai penyakit jiwa juga, gitu ya. Nah, itu yang harus dibuktikan. Ya, tetapi ini omongan saya itu harus dibuktikan oleh ahli juga, oleh keterangan ahli juga, gitu. Artinya tidak bisa sembarangan kita menyimpulkan, tetapi harus keluar dari keterangan seorang yang memang punya kompetensi keahliannya di bidang itu. Begitu, Mas. Oke.
Kemudian ini juga ada hal yang disampaikan oleh kuasa hukum Sudirman dan juga dari saudara Sudirman yang mengatakan bahwa ada kekerasan, kemudian juga ada sejumlah luka di tubuhnya Sudirman sehingga pada sidang kemarin ini tidak dapat hadir lama dalam persidangan. Anda melihatnya ini bagaimana, Pak Fikar? Iya, nah tinggal dilihat luka itu kenapa gitu ya? Oke. Apakah ini luka ini bagian dari penyakit bawaannya gitu atau terjadi karena satu peristiwa setelah dia dilakukan penahanan terhadap dia umpamanya di satu tempat gitu, kemudian dia terlibat satu peristiwa kemudian dianiaya atau dipukuli dan sebagainya, bisa jadi kan seperti itu gitu. Nah ini yang harus diperjelas itu gitu. Kenapa dia sakit sampai dia tidak mampu umpamanya untuk datang bersidang gitu ya. Nah itu yang ya tugasnya pengacara atau penasihat hukum ya untuk menjelaskan itu gitu, kenapa itu. Dan ini penting kalau menurut saya ya. Pentingnya apa? Karena dia memang dianggap sebagai bagian dari pelaku gitu. Nah, dia harus memberikan penjelasan terhadap keadaan-keadaan yang tidak bisa kemudian menjadi syarat untuk dia mampu datang ke pengadilan umpamanya. Nah, ini saya kira perannya pengacara itu sangat penting, begitu. Oke, kalau nantinya harus dibuktikan, namun klaim dari pengacara hingga saat ini bahwa luka dari Sudirman ini disebabkan adanya kekerasan yang dialami dirinya oleh penyidik. Dari kejadian ataupun juga peristiwa tersebut, apakah nantinya apabila ini dapat dibuktikan, penyidik dapat dikenakan hukuman? Iya, ada dua akibat kalau menurut saya. Yang pertama, penganiayaan itu oleh siapapun itu tindak pidana. Oke. Gitu. Jadi tidak ada dasar hukum bagi penyidik untuk mukulin atau untuk menganiaya terdakwa atau tersangka atau terpidana. Jadi tidak ada kewenangan. Karena kita bukan negara kerajaan atau negara hukum yang mengenal kekerasan sebagai hukuman. Ya. Kekerasan yang bisa menjadi hukuman di Indonesia itu adalah hukuman mati. Cuma itu. Tidak ada hukum mati itu bisa ditembak, bisa digantung ya. Tidak ada hukum penganiayaan pemukulan segala macam. Yang ada itu adalah hukuman penjara ya, minimal 1 hari, maksimal seumur hidup, 20 tahun seumur hidup, atau hukuman mati gitu, atau hukuman denda ya. Nah, penjara itu juga bisa juga dalam kerangka percobaan umpamanya. Tidak harus masuk kalau penjara disebut dengan umumnya dihukum 1 tahun, percobaan 6 bulan. Itu biasanya tidak masuk. Karena dilihat 6 bulan dulu apakah dia masih melakukan tindak pidana atau tidak. Kalau enggak dia langsung masuk gitu. Nah, jadi hukuman itu tidak ada hukuman penganiayaan. Ya, jadi kalau bisa dibuktikan bahwa dia ketika melakukan tinggal di dalam proses penyidikan dia kemudian mengalami cedera atau luka dan sebagainya, saya kira itu akibat penganiayaan. Nah, penganiayaan kan bisa dua, dia berantem dianiaya oleh temannya atau dianiaya oleh petugas. Itu saja kan, tinggal dibuktikan gitu mana. Kalau dianiaya oleh petugas, nah itu bisa menjadi faktor untuk meringankan dalam pengertian begini. Mungkin si anak ini tidak mengaku, tetapi karena dianiaya kemudian jadi mengaku gitu. Ya. Nah, jadi bisa berpengaruh terhadap berita acara yang dibuat ketika itu. Nah, karena dipukulin, karena dianiaya, maka dia kemudian mengaku. Ini sebenarnya fenomena zaman dulu ya, sebelum ada KUHP itu biasanya penyidik itu seperti itu, supaya terdakwanya tersangkanya mengaku, dipukulin dulu gitu baru mengaku. Tapi setelah KUHP ya itu kan bisa ada alat kontrolnya, umpamanya dengan pra-peradilan, dengan mengajukan keberatan dan sebagainya, begitu. Oke, kemudian Pak Fikar, ini ada juga fakta hukum di mana yang disampaikan oleh Titin dalam hal ini sebagai kuasa hukum Sudirman mengatakan bahwa adanya kondisi psikis yang dialami oleh terpidana ini mengalami kondisi psikis yang dimana ini juga mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Dan bagaimana sebenarnya undang-undang ini mengatur hak dari para terpidana? Ya, terpidana itu ya
dilindungi meskipun dia dalam hukuman, tetapi haknya sebagai manusia itu tidak dibatasi. Dalam pengertian umpamanya hak untuk relasi dengan keluarga, ya, meskipun dia ada di dalam penjara, ya, meskipun dia ada di dalam tahanan, gitu. Tetapi tetap umpamanya hak untuk ditemui keluarga, hak untuk bertemu dengan teman-teman dan sebagainya, gitu. Itu tidak dibatasi, ya. Yang dibatasi adalah kebebasannya, di luar penjara, gitu. Itu kebebasannya yang dibatasi. Bahkan kan baru-baru ini ada terjadi juga tahanan narapidana narkoba itu masih bisa bertransaksi di dalam di dalam LP. Nah itu satu bukti bahwa walaupun itu bukti negatif gitu ya, orang di dalam LP itu masih juga bisa berinteraksi dan melakukan aktivitas gitu ya, termasuk aktivitas bisnis umpamanya ya, walaupun itu negatif tuh ya, transaksi narkoba dan sebagainya. Tetapi sebenarnya jika dilakukan jika melakukan pekerjaan di dalam penjara sekalipun gitu, kalau pekerjaan itu halal gitu ya bisa saja, tidak ada masalah sebenarnya. Yang dikurungkan badannya, tetapi hak dia untuk berinteraksi dengan dunia luar melalui sarana-sarana komunikasi, ya itu tidak dibatasi kalau menurut termasuk saya. juga bebas dari kekerasan dalam segala tindak kekerasan, Pak Fikar. Oh, itu nomor satu, gitu ya. Orang itu ditahan bukan untuk dipukulin, ya ditahan itu kebebasannya yang dibatasi, bukan dia kemudian memberikan hak kepada penyidik, kepada yang menahan untuk mukulin dia, bukan. Itu tetap tindak pidana itu, penganiayaan itu. Jadi kalau penyidik kemudian jaksa atau petugas lembaga pemasyarakatan menganiaya, itu pidana itu. Ya, artinya bisa dipersoalkan sendiri, itu merupakan pidana. Begitu. Oke. Ada juga fakta yang disampaikan oleh Titin ini pada 2016, ruang sidang yang juga membuat kondisi psikis dari para pihak terganggu, baik dari kuasa hukum, para terpidana, ada jaksa dan juga majelis hakim. Seperti salah satunya yang saya sampaikan ini adalah penyidik yang mengacungkan jarinya seperti ingin menembak dari para terpidana. Ini juga tentunya membuat resah dari kondisi psikis para terpidana. Anda melihatnya bagaimana sebenarnya undang-undang ini mengatur keamanan dalam persidangan? Iya, di persidangan sebenarnya tidak boleh ada orang luar. Ya, tidak boleh ada, termasuk petugas gitu. Ya, kecuali memang diidentifikasi bahwa terdakwanya itu umpamanya sakit jiwa gitu. Nah, karena dia khawatirkan umpamanya sakit jiwa itu nggak bisa diadili sebenarnya. Ya, kalau ada keterangan dari dokter bahwa dia sakit jiwa tidak bisa diadili. Ya, dalam pengertian dia memang tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya karena dia gila gitu, sakit jiwa gitu. Tetapi kalau dia sehat, tidak boleh ada siapapun ya yang di dalam persidangan, termasuk polisi, termasuk petugas lembaga pemasyarakatan, nggak boleh ada di dalam ruang persidangan. Jadi hakim bisa mengusir, ya hakim bisa minta mereka keluar dari persidangan, karena persidangan itu bebas dari segala macam intervensi. Ya, jadi kalau ada orang kemudian mengancam-ngancam, maka itu bisa dilaporkan sebagai tindak pidana pengancaman. Ya, meskipun itu dilakukan oleh petugas umpamanya, petugas baik itu kepolisian atau petugas apapun gitu, tapi dia mengancam-ngancam, nah itu bisa dilaporkan sebagai satu tindak pidana pengancaman, membuat orang menjadi tidak aman, ya, membuat orang menjadi tertekan dalam memberikan keterangan. Meskipun ada kekhawatiran umpamanya terdakwa itu atau terpidana itu tidak akan mengakui perbuatannya segala macam, itu haknya dia. Tugas jaksa adalah membuktikan bahwa terpidana atau terdakwa itu memang melakukan tindak pidana. Oleh apa? Oleh keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat. Nah, itu tugasnya jaksa. Karena itu di dalam hukum acara pidana, terdakwa itu boleh mangkir, boleh dia tidak mengakui perbuatannya. Boleh, itu dijamin oleh undang-undang. Karena itu pembuktian dalam perkara pidana dititik beratkan pada kemampuan jaksa penuntut umum untuk membuktikan melalui alat bukti yang lain, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan sebagainya. Terdakwa mau dia ngaku, mau dia tidak, itu nggak ada masalah. Gitu. Jadi dalam sistem hukum acara pidana kita,
tidak diwajibkan terdakwa itu mengaku gitu ya, meskipun dia tidak mengaku tetapi saksi, ahli, alat bukti surat lain membuktikan bahwa dia melakukan tindak pidana, hakim boleh menghukumnya begitu. Dan artinya dari kondisi ruang sidang di 2016 yang bisa dikatakan penuh dengan intervensi, apakah ini juga mengakibatkan adanya dugaan peradilan sesat? Ya, bisa jadi seperti itu. Artinya peradilan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang tentang kekuasaan kemerdekaan peradilan gitu ya. Peradilan itu harus bebas dari intervensi apapun. Ya, dari intervensi baik itu fisik maupun psikis gitu. Nah, karena itu di dalam ruang sidang tidak boleh ada orang lain kecuali mereka yang punya kepentingan, yaitu ya di ruang sidang itu ya selain hakim itu ada jaksa dan terdakwa dan penasihat hukumnya. Itu yang boleh ada di ruang sidang. Yang lain entah itu penjaga, entah itu polisi, entah siapa tuh nggak boleh. Mereka harusnya ada di luar sidang. Begitu. Oke, ini saya mengutip dari pernyataan dari temannya Sudirman ini yang mengatakan bahwa pada pukul 19 sampai dengan pukul 21.30 faktanya adalah Sudirman sedang berkumpul bersama teman-temannya di sekitar rumah. Namun di dalam BAP pada 2016 yang lalu pada pukul 21.15 kondisinya Vina dan Eki ini sudah ditemukan tewas dan diduga saat itu juga adalah terbunuh dan adanya pelecehan seksual. Anda melihat dari konstruksi dan juga pernyataan yang disampaikan oleh pihak tersebut dengan ada perbedaan BAP dan juga fakta ini seperti apa, Pak Fikar? Ya, itu boleh saja ya, karena itu tadi saya bilang kebebasan seorang tersangka atau terdakwa ya untuk mengakui atau untuk memberi keterangan di dalam berita acara persidangan itu tanpa paksaan. Jadi dia bebas untuk mengatakan apa saja, termasuk tidak mengaku itu tadi, ya. Tetapi kewajiban jaksa adalah membuktikan ketika membawa seseorang itu sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana PK umpamanya, membuktikan bahwa memang dia itu melakukan tindak pidana. Nah, buktinya itu adalah itu tadi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat. Karena itu saya bilang terdakwa boleh dia tidak mengaku dan itu dijamin juga oleh KUHAP. Terdakwa boleh mengingkari perbuatannya, boleh. Itu ada di dalam KUHAP juga boleh. Artinya dia boleh tidak mengaku. Tetapi jaksa harus membuktikan ya dengan saksi, dengan surat, dengan ahli. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh jaksa. Nah, karena itu prinsipnya adalah ketika hakim akan memutuskan minimal ada 2 alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa itu telah melakukan tindak pidana. Plus keyakinan hakim. Hakim itu yakin nggak? Nah, karena ketika memutuskan satu putusan pidana, hakim itu pasti ada yakin bahwa orang yang diputus itu bersalah. Gitu. Jadi keyakinan hakim itu lahir dari minimal ada 2 alat bukti, apalagi kalau lebih alat buktinya. Kalau ada lebih dari dua orang saksi, ya, lebih dari beberapa ahli gitu ya. Nah, itu malah menjadi pegangan bagi hakim untuk dia kemudian menyimpulkan bahwa terdakwa memang ini bersalah. Kita sudah dengar bersama pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Sudirman mengatakan bahwa memang betul Sudirman ini memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Kemudian sejumlah keterangan-keterangan tadi pendukung mulai dari keluarga juga membenarkan begitu ya dari kondisi tersebut. Apakah keterangan tadi ini dapat merubah peran Sudirman dalam konstruksi pembunuhan Vina dan Eki? Ya, saya kira ini tergantung pada saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwanya gitu ya, bahwa Sudirman itu menderita penyakit sedemikian rupa atau kepribadiannya ada sedemikian rupa, ya itu satu fakta gitu dari keterangan orang tua, penasihat hukum atau mungkin ahli juga yang lain, itu satu fakta. Tetapi ketika terjadi peristiwa pembunuhannya atau terjadi peristiwa pidananya, ya itu yang menjadi penting gitu. Di mana Sudirman berada gitu, ya. Di mana Sudirman berada dan sedang apa dia. Nah, itu yang menjadi penting menurut saya.
Oke. Ya, nah bahwa Sudirman bisa disimpulkan tidak mungkin dia melakukan pembunuhan umpamanya gitu ya, karena keadaan jiwanya seperti itu. Nah itu kan baru disimpulkan. Tetapi yang hukum itu melihat adalah adakah alat bukti yang membuktikan bahwa memang Sudirman itu tidak melakukan gitu, ya. Atau sebaliknya, apakah Sudirman itu melakukan atau tidak gitu. Nah itu yang harus dibuktikan itu. Nah artinya harus ada saksi-saksi yang pada waktu kejadian melihat di mana posisi Sudirman. Nah itu yang menurut saya yang paling penting itu, gitu, ya. Di mana posisi Sudirman ketika peristiwa pidana itu terjadi, ketika peristiwa penganiayaan atau pembunuhan itu terjadi, di mana Sudirman, sedang apa, gitu. Nah, itu yang penting. Dan Pak Fikar, ternyata ini tidak hanya Sudirman saja yang mengalami tekanan begitu ya, tetapi juga dari pihak keluarga. Ini sudah dikonfirmasi pada minggu lalu dari kakak Sudirman mengatakan bahwa adanya permintaan untuk meminta tanda tangan di kertas kosong pada bulan Mei yang lalu. Kemudian juga di rumahnya ini selalu didatangi oleh penyidik dengan tidak menggunakan seragam. Anda melihatnya bagaimana dengan peristiwa tersebut? Ya, ini saya kira pekerjaan yang sangat memalukan kalau menurut saya. Ya, di zaman seperti ini kok masih minta tanda tangan tanpa ada keterangan apa-apa. Itu kan artinya sudah terlihat niat buruknya, gitu. Ya, artinya apa? Kemungkinan memanipulasi isi kertas yang ditandatangani itu sangat besar. Betul. Gitu. Nah, karena itu ketika umpamanya tertuang di dalam kertas itu, saksi yang menandatangani itu melihat Sudirman melakukan ini, melakukan itu menjadi pertanyaan besar gitu. Artinya itu kan manipulasi artinya. Ketika ditandatangani belum ada pernyataan seperti itu. Dan ini menurut saya ini kerja-kerja yang tidak profesional. Menurut saya harus diperbaiki dan ini harus menjadi perhatian Kapolri juga kalau menurut saya. Kalau itu dilakukan oleh polisi. Begitu. Oke, apakah ini juga pengawasan dari pihak masyarakat? Karena kan sebagaimana diketahui juga netizen begitu ya, cukup ramai untuk mengawal kasus ini. Apakah Anda melihatnya perlu dengan pengawalan dari sejumlah masyarakat, Pak Fikar? Saya kira menjadi perlu, ya, menjadi penting masyarakat. Umpamanya kalau melihat sesuatu yang ganjil, yang aneh gitu ya, itu dipoto itu menjadi penting, gitu ya, disaksikan itu menjadi penting. Nah karena itu kemudian bisa meluruskan kejadian yang sebenarnya. Ini dengan menandatangani kertas kosong itu bisa manipulatifnya sangat manipulatif itu. Bisa diisi apa saja gitu. Ya bisa diisi dia membunuh, dia bisa diisi melihat apa, dia bisa diisi kalau orang kaya umpamanya dia berisi supaya menyumbang sekian miliar umpamanya. Nah, bisa seperti itu. Dan bisa disalahgunakan ya, tentunya ya. Tentu saja bisa dimanipulasi dan bisa disalahgunakan. Nah, itu yang seharusnya tidak dilakukan oleh kepolisian. Kalau ini dilakukan oleh kepolisian, saya kira ini sesuatu yang sangat memalukan. Begitu. Ya, tentunya ini masyarakat dan juga para penonton ini diharapkan juga dapat mengawal kasus ini. Selanjutnya Pak Fikar, ini dalam pembuktian apabila nanti terbukti dikabulkan oleh Majelis Hakim MA dari permohonan kuasa hukum dan ketika nanti kita berbicara dikabulkan begitu ya, apakah nanti hakim dapat segera diperiksa apabila ini terjadi peradilan sesat? Oke, jadi begini, PK ini ya memeriksa kembali ya perkara. Kalau dia diterima, artinya Majelis PK ini akan membatalkan putusan dari peradilan sebelumnya, dan dia bisa mengadili sendiri dan kemudian dia bisa memutus. Ya, memutusnya bisa tetap menghukum, bisa lebih ringan umpamanya atau membebaskan atau melepaskan. Nah, bisa seperti itu. Nah, tetapi apa konsekuensi dari putusan yang telah diberikan oleh peradilan di bawahnya? Ya nggak ada konsekuensi apa, karena itu pun kewenangannya gitu. Ya konsekuensinya itu putusannya dibatalkan. Tetapi terhadap orangnya, kecuali bisa dibuktikan umpamanya hakimnya, jaksanya terima suap umpamanya, dia memutuskan seperti itu terima suap atau diancam oleh siapa umpamanya. Nah itu yang akan di follow up-nya gitu. Nah kalau dia terima suap itu berarti pidana kan, diproses itu pidananya. Kalau dia diancam
ya dia diancam memutus seperti itu. Nah, itu harus diproses. Siapa yang mengancam? Dan ini harus diproses di peradilan pidana. Masa hakim bisa diancam oleh oleh petugas umpamanya atau oleh yang lain dan sebagainya. Nah, itu juga bisa dipersoalkan gitu. Ya. Nah, tetapi kalau terbukti bahwa dia ketika memutus terima suap atau terima sesuatu yang kemudian dia memutus seperti itu, nah itu yang diproses adalah hakimnya. Tentu saja dengan alat bukti dan saksi dan sebagainya. Begitu. Oke, dan itu yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pasca hasil dari putusan MA. Pak Fikar, kemudian ini juga ada keterangan yang disampaikan dari Titin ini bahwa mengatakan keterangan dari penyidik tidak ada dalam putusan, kemudian bahkan juga pihaknya ini tidak menerima salinan pada saat bersidang, sehingga dia tidak tahu apakah yang menjadi pembelaan ataupun juga runtutan kasus yang sebenarnya terjadi. Anda melihatnya dari kasus ini seperti apa? Oke, gini. Berita acara yang dibuat di penyidikan itu sebenarnya hanya mengantarkan kepada jaksa untuk menyusun sebuah dakwaan. Oke. Nah, gitu ya, sebuah dakwaan. Jadi ketika di sidang, maka sebenarnya berita acara itu cuma menjadi guiding saja, menjadi petunjuk saja. Yang sah itu adalah fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Apa yang dikemukakan para saksi, apa yang dikemukakan oleh terdakwa dan sebagainya, itulah yang akan menjadi fakta persidangan yang dicatat di dalam putusan dan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ya. Meskipun banyak di dalam persidangan pidana, hakim itu malas. Sorry ya, saya pakai kata malas. Dia hanya memeriksa berita acara, kemudian dipanggil itu penyidiknya, ini betul saudara yang membuat, ya menurut saudara benar-benar, ya udah ketok. Nah, itu kemudian hakim hanya berpegangan pada berita acara yang dibuat oleh polisi, bukan pada fakta persidangan. Nah, itu yang saya bilang hakim itu malas tuh begitu. Ya mestinya dia periksa sendiri. Berita acara itu hanya untuk pegangan, hanya untuk guiding, untuk pedoman memeriksa perkara di persidangan. Tetapi fakta persidangan itulah yang sebenarnya harusnya menjadi pertimbangan hakim sepenuhnya dalam memutus perkara. Jadi hakim nggak boleh percaya begitu aja dengan berita acara. Ya, bisa jadi berita acara itu tadi ya diberikan secara paksa, umpamanya dipukulin dulu orangnya baru disuruh tanda tangan dan sebagainya umpamanya, atau disuruh tanda tangan kertas kosong baru berita acaranya dibuat, kan bisa jadi seperti itu. Ya, gitu. Betul. Nah, karena itu hakim harus hati-hati. Ya, ketika dia memeriksa, dia harus lebih percaya pada fakta persidangan ketimbang pada berita acara. Begitu. Oke, ini kemudian juga ada apabila ditemukan, maksud saya apabila nantinya ini dikabulkan oleh MA, kemudian bagaimana akibat hukumnya dari dua pihak, baik dari kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum? Kalau dikabulkan oleh MA, artinya dikabulkan, kemudian MA memutus sendiri, melepaskan atau membebaskan, gitu ya. Maka ya selesai. Artinya terdakwa itu harus dibebaskan atau harus dilepaskan, gitu. Ya. Lepas itu didakwa, tapi dakwaannya yang salah, gitu. Kalau bebas itu tidak terbukti, gitu ya. Itu terdakwa itu betul dia melakukan, tetapi dakwaannya yang salah, itu dilepaskan namanya. Tetapi kalau dibebaskan, ketika diperiksa memang tidak terbukti dia melakukan tindak pidana yang didakwakan, nah, maka dia bebas, gitu ya. Beda dengan lepas dengan bebas, beda. Nah, kalau itu terjadi maka harus dibebaskan terdakwanya, ya, maka dianggap peristiwa itu tidak ada dan proses itu selesai, nggak ada. Ya, artinya berkas itu hanya akan menjadi berkas yang memang menjadi dasar untuk membebaskan terdakwa. Nah, seperti itu, Mas. Apakah dari undang-undang ini mengatur juga terkait dengan ganti rugi sejumlah baik dari material dan juga non-material dari terpidana? Nah, itu yang sampai sekarang ini menjadi keprihatinan kita, ya. Mestinya konsekuensi dari Mahkamah Agung atau Majelis Hakim itu membebaskan, ya, mestinya harusnya langsung saja. Maka harus diberi ganti rugi sekian, mestinya seperti itu, gitu, ya. Diukur, umpamanya dia kerjanya apa dan sebagainya. Nah, sayangnya
peradilan pidana itu tidak punya tidak punya kewenangan untuk memutus itu. Dia kewenangannya hanya kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidananya, gitu. Umpamanya kalau dia didakwa menganiaya orang atau membunuh orang, maka yang bisa diputuskan oleh majelis hakim adalah akibat pembunuhan itu umpamanya korban kehilangan kerugian berapa. Nah, itu yang bisa diputuskan, gitu ya. Nah, tetapi ketika orang dibebaskan, ya, maka pengadilan biasanya tidak bisa memprediksi berapa kerugian orang yang dibebaskan itu. Nah, karena itu tugas orangnya sendiri untuk menggugat ke pengadilan, ya, berapa banyak biaya yang pernah dikeluarkan selama proses peradilan itu, dan itu bisa menjadi gugatan perdata tersendiri, begitu. Oke, Pak Fikar, ini kan sebagaimana di awal di 2016 adanya konstruksi pembunuhan dan juga pemerkosaan begitu ya, atau pelecehan seksual. Kemudian di sidang 6 terpidana kemarin telah selesai dibuktikan adanya kecelakaan lalu lintas dan juga Sudirman ini nantinya akan membuktikan hal yang sama. Apakah dari pandangan Anda ini sudah terang benderang kasus ini semakin terkuat? Iya. Saya kira dengan alat bukti baru yang diajukan oleh pihaknya Sudirman, ya, bahwa benar peristiwa itu bukan pembunuhan tetapi lebih pada kecelakaan lalu lintas, saya kira ini memang menjadi bukti baru, cukup kuat untuk dijadikan bukti baru, ya, asalkan betul-betul didukung oleh alat bukti yang kuat. Umpamanya ada keterangan polisi yang menyatakan bahwa itu terjadi kecelakaan lalu lintas. Ada keterangan para saksi yang melihat di tempat kejadian, ya, dan disumpah itu memang kecelakaan lalu lintas umpamanya. Nah, seperti itu. Kalau itu kuat buktinya, maka saya kira akan selesai semuanya. Itu bisa dijadikan alat bukti untuk membebaskan seluruh terdakwa yang sekarang masih dihukum. Begitu. Baik, tentunya kita masih akan menantikan jalannya sidang pada hari ini dengan terpidana Sudirman. Terima kasih pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, untuk waktunya di Breaking News NTV. Sehat selalu. Oke.